Pak, Bu, ini banyak orang pada nanya. Pak Haji, apa-apa makanan favorit? Sedekahnya apa-apa makanan favorit? Apa-apa senilai makanan favorit? Tapi kok manjur bener, dasarnya apa? Nanti cari hadisnya. Ada ayatnya Pak, ada hadisnya. Bukan sekedar saya nyeletuk, ada. Saya nggak tahu loh Pak. Pak Haji enak-enak setengah malam jam 00 bangun senyum mandi pagi. Harus tahajud baca Quran, dasarnya mana? Mana gue tahu. Alhamdulillah ada di Al-Quran. Surat apa? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Ayat berapa? 1-6. Tuh. Jadi bangun jam 00 senyum, mandi, tahajud, baca Quran ada. Manjur bagi saya Pak Haji itu. Nah, Kulakukan terus Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Jarang saya lakukan terus 00 itu Pak Haji. Bahkan segar kurasa Pak Haji, dengan pemikiran saya nyaman kurasa. Pokoknya Bapak praktekin dulu. Sedekahin senilai makanan favorit. Jadi apa makanan favorit kita, senilai makanan favorit, disedekahin makanan favorit kita. Nanti hasilnya lihat Pak. Ada gak ayatnya? Ada gak hadisnya? Ada. Coba baca Pak Nur. Mic-nya mana? Kasih Pak Nur. Coba baca. Ini ada dalam hadis. Hadisnya? Hadis. Terjemahannya. Apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu atau kebutuhanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya. Berilah dia makanan dengan makananmu. Dengan cara itu, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu pun akan terpenuhi. Dasarnya itu. Tuh, ada hadisnya. Makanya orang kadang bilang, Ji, harus ke anak yatim. Harus. Makanan kesukaan kita. Makanan kesukaan kita. Lihat hasilnya deh. Tapi kan saya nggak tahu karena saya kan SD Impres. Kalau dia kan pesantren tuh dua-duanya. Oh, saya nggak ngerti. Nah, coba praktekin. Manjur. Manjur. Nggak usah sekarang, nanti aja pelan-pelan. Di bulan April, ya nanti April akhir nanti duitnya mulai ngumpul. April akhir mulai ngumpul, udah kerjain nanti. Kalau sekarang 20 juta, nanti berlipat-lipat. Udah gue sabdain, tenang aja. Ada lagi? Apa lagi? Cukup aja. Bisa ya? Disabdain saja. Iya dong. Dapat jodoh, punya toko sendiri, lebih besar. Gitu, besannya orang terkaya, ya kan? Oke? Saya juga utang saya lunas semua. Pasti lunas, modalnya banyak, ya. Cair 100 M. Amin. Oke? Jadi nanti pulang dari sini selama perjalanan di pesawat atau pas mau pulang nih nanti bareng, ya, pamit juga, musik klop loh. Nggak boleh loh selisih paham loh. Misalkan lo mau buru-buru, dia lagi dandan, nggak boleh lo jengkel. Dia kan kalau dandan kadang agak lama, maklumin. Lu mah kadang pengen buru-buru aja. Ntar dulu. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Hajat. Nah, oke? Sip, terkabul. Segelan pamit Pak Haji. Ya, cair ya. 100 M ya. Cair ya. Naik ke pelaminan ya, cantik. Naik ke pelaminan ya. Cair ya. Ya. Ya, insya sebentar subuh. Oh, subuh. Ya. Sebentar Pak, diantar juga sebentar lagi. Jam 00. Ya. 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 Namanya siapa? Muhammad Farid Asror bin Haji Ahmad Asrori. Tinggalnya di mana? Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke.
Sehari-harinya apa? Sehari-hari sekarang karyawan kontraktor. Ya, Dulunya kontraktor. dulunya kontraktor, sekarang karyawan. Nah, jauh-jauh dari sana datang ke RDAY, apa hajatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Jadi saya Farid Asror, istri 1, anak 4, laki semua. Saya awal adalah kontraktor meneruskan usaha keluarga besar saya. Tetapi tahun 2013 mungkin karena saya terlalu nafsu itu saya jatuh. Selain itu juga sudah ada sisa-sisa dari utang lama karena saya 2 kali di politik kan nyalon wali kota Pekalongan dan wakil bupati Batang. Ada biaya juga kan yang harus saya keluarkan. Habis berapa tuh? Soal jumlahnya tidak jelas juga, tetapi per hari ini dari sekitar 60-an saya punya utang sama orang lain itu sekitar 2,5 miliaran. Tanggungan saya maksudnya. Umur saya sekarang sudah 58, anak-anak sudah gede semua, belum pernah menikmati yang seharusnya mereka nikmati. Sampai hari ini saya rumah sudah Berarti tidak punya. Bapak lahiran tahun? 66. April, 17 April 66. 66. Iya. Oh iya. Terus hajatnya Bapak jadi apa sekarang? Pertama, ingin utang saya lunas agar saya tidak punya beban di dunia dan akhirat dan tidak membebani keluarga yang saya tinggalkan kalau saya dipanggil Tuhan. Yang kedua, rumah saya kembali. Emang Bapak tahu kapan dipanggil Tuhan? Makanya karena tidak tahu itu kan. Masih jauh, Pak. Amin. Masih jauh dulu. Amin. Yang kedua, rumah yang terlepas itu mohon bisa kembali lagi karena itu kan harga diri keluarga, Pak ya. Yang ketiga, ada modal untuk bisa kerja dan saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini baik sama saya, tidak nagih, tidak ngejar-ngejar, padahal saya banyak utang kepada mereka. Rekanan-rekanan, supplier-supplier, distributor-distributor itu kan yang tidak terbayar oleh saya. Jadi total utangnya Bapak berapa? Plus min 2,5 miliar. Oh iya. Saya sudah siapkan tapi saya yang mau ngeprint tutup semua kemarin ke sini. Jadi utangnya Bapak 2,5 miliar. Sekitar itu. Jaminannya ada gak? Tidak ada. Oh nggak ada. Izin saya bicara lagi. Boleh. Beberapa waktu yang lalu sekitar 6 bulan saya menemukan YouTube-nya Bapak. Terus mohon diizinkan saya mempraktekkan beberapa yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang bisa saya nikmati dari mempraktekkan ilmunya RDAY. Yang pertama, saya tertolong bayar angsuran BRI yang utang saya terakhir 3.150.000. Saya besok harus bayar, saya remes, saya bilang ke orang dekat saya besok butuh duit 3.200.000, langsung dikasih. Tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa angsuran. Dan itu anak itu yang dulu saya pelihara dari SD, Pak. Jadi dulu dia saya pelihara, sekarang saya ikut kerja sama dia. Oke. Ilmu saya di dia semua, ilmu tentang bisnis artinya itu. Maksudnya? Artinya kan dia dari nol saya ajarin, dari bikin tidak bisa komputer, dari bisa nyetir, tidak bisa jalanin perusahaan, bisa jalan. Sekarang dia yang punya perusahaan, saya kerja sama dia. Saya diburui dia sekarang 150.000 per hari. Bos, kan ada ayatnya di Al-Quran. Allah kan suka membolak-balikin. Ada nggak? Betul. Nanti Bapak dibalik lagi. Amin. Jalik lagi. Amin. Tinggal Amin. Bapak turutin ilmunya RDAY. Amin. 1. Terima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Insya Tuhan. Allah. Lu jadi karyawan. 13 tahun kan saya terima. Kadang suka nggak Dengan terima. tulus, saya terima, Pak. Nggak Karena boleh. saya tunjukkan dengan begini, Bapak. Kalaupun dia perintah, meskipun dia maaf Pak, harus begini. Iya, saya lapor.
Pak, saya ambilin, aku sudah sampai sini. Ada pesan apa lagi? Ini, saya selalu begitu. Dan Iya. mereka puas kepada saya. Saya terima. Ya, terima takdir Tuhan. Terima, Dua, saya terima. lu nggak boleh punya sifat busuk. Selalu inget-inget bahwa lu pernah ngajarin dia, nggak boleh. Kan yang rubah nasib bukan lu, Iya. yang rubah nasib Allah. Siap. Lu punya sifat busuk tuh yang 18. Mana kertasnya? Lu nggak boleh punya sifat busuk. Coba dari 18 yang mana tuh yang dominan? Kepancing jengkel. Nah, Itu sama istri biasanya. nggak boleh. Apa tukar tambah istri dulu? Jangan. Ya, Dia sudah jangan. berkorban terlalu banyak untuk saya. Yang paling nyata itu, Pak. Saya ngurus organisasi Islam semuanya dari Dewan Masjid, dari Forum Komunikasi Haji, semuanya mereka ya bisa terima pekerjaan saya baik. Bukan sifat busuk lo tuh, sifat bangsat lo. Yang 18, yang dominan ada 5, mana? Kepancing jengkel. Saya ngeluh enggak, sedih enggak, cerewet. Mungkin komen. Apalagi baru 2. Semuanya 5. Ketus enggak, juga musuh enggak, bawel enggak. Apa ya? Gunda enggak juga, karena saya ditagih pun saya yakin besok Tuhan pasti akan memberi dan ternyata diberi. Murung saya enggak, sedih saya enggak, ngeluh saya enggak. Ya mungkin jengkel barangkali ya, atau Jengkelan. atau makin jengkel, Mancing jengkel. mungkin Kepancing jengkel. Ya, itu barangkali sepasangnya itu. Bawel, dalam walaupun nggak di mulut tapi di hati. Bisa jadi. Cerewet, walaupun nggak di mulut tapi di hati. Iya. 5 lu sifat bangsat. Sifat busuk lo 5. Mancing, kepancing, bawel, cerewet. Iya. Itu Jengkel. kan nempel semua di lu. Nah, maunya gue nggak mau gue lo punya sifat busuk. Emang ada di hadisnya nggak boleh punya sifat busuk. Bacain. Ya. Ingat kata Nabi di hadisnya, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh, Bapak mungkin sudah hafal hadisnya, Tubuhnya. seluruh Tubuhnya. tubuh. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh tubuhnya. Ingat, apa itu? Hati. Hati. Maka hati harus dijaga kebersihannya dari sifat-sifat yang negatif. Karena kalau sifatnya negatif, energinya berarti energi negatif. Kalau energi negatif yang datang tidak bisa energi positif, bertolak belakang, tidak bisa masuk, baunya busuk. Jadi kalau ilmu Pak Haji, uang ngejar kita, bukan kita ngejar uang. Caranya salah satunya adalah mengharumkan diri dengan sifat-sifat yang positif untuk narik energi positif yang ada. Rezekinya pasti akan datang. Kenapa energi negatif menjadi penolak rezeki? Karena amal ibadah kita, perbuatan kita yang bernilai ibadah mulia, mengurus organisasi, mengurus masjid, ibadah yang nilainya 10 juta, tetapi kena di dalam hatinya ada minus 10, habis apa kurang? Kurang. Oh, kurang. 10 juta kali minus 10 menjadi minus 100 juta. Minus, bukan 0. Kalau 0 lumayan, minus kita. Kata Nabi, kalau orang yang seperti itu di akhirat, siapakah yang orang yang bangkrut? Bukan orang yang usahanya hancur, kata Nabi, tapi orang yang hatinya rusak, hatinya busuk. Nanti
amal ibadahnya habis. Tidak sekedar nol, habis. Karena apa? Ditumpangi oleh, ditanggung atas dosa, kesalahan dari orang yang kita busukin hatinya. Kuncinya di situ, Bapak. Ya. Jadi harus kita jaga betul lah. Cara menjaganya gimana? Tadi sudah di awal disampaikan Pak Haji. Yang pertama kita harus menerima takdir, menerima ketetapan Allah yang pertama. Tadi disebutkan menerima ketetapan Allah itu ada hadis qudsi firman Allah lewat Nabi, bunyinya kira-kira begini bunyi hadisnya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau bahasa kita legowo terhadap cobaanku, satu. Yang kedua, tidak mensyukuri segala nikmatku. Yang ketiga, serta tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu bunyi ancamannya begitu, Bapak. Ya. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Jadi harus kita terima dulu ketetapan Allah. Karena kalau kita menerima ketetapan Allah, ya ngikut saja, nanti Allah pasti akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita. Nah, jadi intinya gini aja, Bapak dari maghrib sampai isya paksain sholat tobat 18 kali itu yang ada. Siap. Nanti yang 5, anggap aja 5 lah yang tadi kita sebut. Ya. Nah, sifat busuk kita yang dominan itu sholat tobatnya 10 kali 5 berarti 50. Nah, itu dikerjain dari habis sholat subuh sampai tahajud. Boleh dicicil. Nah, selama nanti Bapak keluar dari sini, Bapak nggak boleh punya sifat busuk, terutama sama siapa? Sama si yang ngasih pekerjaan Bapak sekarang ini. Nggak boleh. Kadang Bapak di hati kecilnya kadang, apa gue begini terus ya sampai gue mati begini terus? Nggak boleh. Itu namanya seuzon, nggak usah. Pasti bangkit. Amin. Berprasangka baiklah kepadaku. Ayatnya begitu bunyinya di Al-Quran, prasangka baik. Nah, nanti Bapak pakai ilmu pamungkas RDA. Yang ketiga, sumpah serapah ajarin. Yang terakhir, ini cara menghilangkan sifat itu satu tadi sudah disampaikan Pak Haji dengan sholat tobat. Ya. Lunturkan, bersihkan dengan sholat tobat. Terakhir, apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Bapak, luapkan, keluarkan dengan sekuat-kuatnya energi untuk didorong dengan spontan apa yang menjadi hambatan, ganjalan di hati Bapak. Ada orang yang bikin jengkel Bapak, entah itu bahasa Pak Haji ring 1, istri, anak, keluarga terdekat, ada rekan kerja, atau apapun. Ada bisa jadi binatang atau keadaan, Bapak sumpahin. Contoh, Bapak jengkel pada orang yang ngasih kerjaan Bapak sekarang. Kalau Bapak dolim pada saya sampai saat ini seperti ini, maka saya bulan ini punya uang 10 miliar. Bapak kan jengkel. Yang katanya mau beli Keluarkan. buat atas Itu diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Kalau orangnya dengar? Itu ya di belakang boleh. Tapi boleh juga kalau lagi marah itu ya sambil ngedumel kan Bapak, ngedumel batin tapi keluarkan. Pas dengarnya dia
Yang itu Bapak pas Positifnya. bilang positifnya. 41 juta. Pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Ini bikin Belinya di jengkel aja. langganan. Bikin jengkel. Pasti Dia yang punya uang nyiapin. 10 miliar.